Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, ayat harian kita pada hari ini tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 17. Beginilah bunyinya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara menangkap satu hal ketika firman ini menyapa saudara? Bahwa ternyata sering sekali kita mendivide yang secret dan yang kudus. Ada orang salah kaprah dalam segala sesuatunya. Bahwa seolah-olah ada pembagian-pembagian dalam kehidupan ini. Ada berkata ini adalah bagian pelayanan, ada yang berkata ini adalah bagian dari pekerjaan. Padahal sebenarnya ketika kita melihat satu hal, apapun yang kita kerjakan, itu adalah bagian pelayanan. Mengapa demikian? Karena ternyata hanya orang yang tidak mengerti bahwa semua ini milik Tuhanlah yang akan membagi-bagi itu. Padahal kita tidak boleh membagi tersebut karena semua ini adalah ranah pelayanan. Apa yang saudara lakukan hari ini adalah pelayanan saudara sehingga Tuhan dimuliakan. Dan lihatlah bagaimana cara Tuhan ketika seorang nabi bernama Maleakhi menyatakan ini kepada bangsa Israel. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Mengapa demikian? Bukankah bangsa Israel dulu adalah bangsa kesayangan Tuhan? Karena bangsa itu adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Ternyata ketika kita melihat satu hal, bahwa banyak orang yang memang beribadah, tetapi menjauhkan diri mereka dalam makna peribadatan itu. Dan lihatlah kesombongan manusia saat ini. Ketika ada orang yang berkata, untuk apa kita beribadah? Ada orang yang berkata, untuk apa kita berbuat baik? Ada yang berkata, lebih baik aku berbuat jahat. Toh, hidupku begitu-begitu saja. Dan ada orang yang ingin mencobai Allah. Dan mereka berkata, tidak ada yang terjadi apapun kepadaku. Saudaraku, terkadang iblis ingin memprovokasi saudara. Ketika saudara adalah orang yang baik, tiba-tiba saudara kehabisan kesabaran dan ingin menjadi orang yang jahat. Apakah saudara mengerti bahwa ternyata roh pemecah belah itu ternyata adalah hikmat dari dunia ini untuk memprovokasi kita sehingga kita menjadi orang yang jahat? Ketika dulu saudara adalah orang yang baik, maka akan menjadi sangat sulit. Mengapa demikian? Karena mempertahankan bagaimana kita tetap menjadi orang yang baik adalah hal yang sangat sulit. Itu akan memberatkan saudara. Tetapi ini menjadi tantangan bagi kita sendiri. Bahwa ternyata ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita lewat firman-Nya, lewat Roh Kudus-Nya yang menuntun kita. Sehingga kita akan menjadi orang yang akan membuktikan kepada dunia ini bagaimana kita tetap konsisten dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah kita adalah Allah yang setia, kita menjadi manusia yang tetap setia. Dan ketika orang berkata, untuk apa kamu beribadah, tetapi kamu terus melakukan peribadatan saudara dengan baik dan benar. Ketika ada orang berkata, untuk apa kamu mendengarkan firman Tuhan, dan saudara terus mendengarkan firman Tuhan, bukankah saudara adalah kesayangan Tuhan? Mengapa demikian? Karena ternyata kamu telah membuat dirimu sebagai orang yang terhormat. Ada orang yang akan kehilangan kehormatannya. Mengapa demikian? Karena ketika mereka sudah dapat dicuci otaknya, dicuci imannya, hanya karena pengertian-pengertian yang keliru, maka mereka telah meninggalkan kehormatan mereka. Dan mereka bukan kesayangan Allah. Dan kesayangan Allah yang dinyatakan dalam nas hari ini adalah mereka yang menjadi milik Allah sendiri,
dan firman Allah yang mereka telah hidupi dalam perjalanan hidup mereka. Dan kesayangan Allah itu adalah karena Allah sendiri yang mengasihani mereka. Dan apakah saudara mengerti satu hal? Kita menjadi kesayangan Allah karena Allah mengasihani kita. Apa bukti Tuhan mengasihani kita? Bukankah itu begitu jelas bahwa begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah di dalam Kristus kita adalah kesayangan Allah? Ketika Allah Bapa berkata, ini adalah anak yang kukasihi. Ketika kita sama seperti Kristus dalam cara kita mengasihi Allah, mengasihi sesama, bukankah kita ini adalah kesayangan Allah? Dan dunia ini nanti akan carut marut ketika sang hakim itu tiba di dunia ini. Orang selalu berprasangka. Orang akan sangat sulit menangkap hikmat yang dinyatakan oleh Yesus Kristus sendiri. Seolah-olah ketika Yesus berkata A, dia sedang menyangkal A. Padahal sebenarnya ketika Allah, Yesus Kristus berkata dalam perkataannya, ia sedang ingin merujuk kepada dirinya. Dan orang selalu membuat loncatan-loncatan, dan inilah yang menjadikan orang semakin chaos. Ada kekacauan dalam pikiran kita, pikiran manusia, tetapi hanya akan satu hal membuat saudara akan tetap. Dan Roh Kudus itulah yang menuntun saudara dalam kebenaran itu. Mau bagaimanapun cara dunia ini akan menyesatkan kita. Seolah-olah itu ada ucapan yang indah, ucapan yang masuk akal. Terminologinya sepertinya jelas, tetapi hanya Roh penuntun itulah, yakni Roh kebenaran itu yang menuntun kita untuk masuk kepada ranah kebijaksanaan itu. Karena kita adalah anak-anak kesayangan Allah. Apakah saudara mau diintervensi? Karena saudara adalah anak-anak Allah. Lihatlah, dunia ini sekarang sedang mengejar saudara karena saudara adalah anak-anak kesayangan Allah. Tetaplah bekerja, tetaplah senyum pada hari ini. Kerjakan pekerjaan saudara sebagaimana saudara hidup seperti Kristus yang bertanggung jawab dan menyerahkan segala sesuatunya dan hidup di dalam Roh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami adalah anak-anak yang Engkau kasihi, yang Engkau sayangi. Karena Engkau pertama mengasihani kami lewat anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memelihara kami. Tolong pimpin kami Bapa, bahwa kami telah mengerti saat ini sebagai orang yang Engkau kasihani. Kami adalah anak-anak kesayangan-Mu. Kami ingin membuktikan pada dunia bahwa Engkau tidak jauh dari kami. Tolong kami Bapa dalam pekerjaan yang boleh kami kerjakan hari ini demi kemuliaan-Mu saja. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.